Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepala sekolah masalah memimpin doa terlebih dahulu. Syakrak mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Enur, Setiram. Maria, Andini, sesuai dengan kemarin ya untuk pembelajaran. Ibu kemarin sudah mempelajari tentang posisi ya. Apa tujuan posisi? Yang tahu? Ya, ya. Terus sebelum kita ke materi, Ibu akan menampilkan PowerPoint ya. Ini tujuan pembelajarannya ya. Peserta didik mampu menerapkan pertolongan mobilisasi dini klien secara berkelompok dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan tentang definisi mobilisasi dini klien secara berkelompok dengan benar. Yang belakang lihat nggak? Kelihatan? Peserta didik mampu menggali prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh klien dalam pertolongan mobilisasi dini klien secara berkelompok dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis tujuan pertolongan mobilisasi klien secara berkelompok dengan benar. Peserta didik mampu menyiapkan peralatan dan mampu menguraikan SOP pertolongan mobilisasi klien secara berkelompok dengan benar. Karena peserta didik mampu melakukan pertolongan mobilisasi klien secara berkelompok dengan benar. Pengertian untuk mobilisasi dini itu adalah suatu atau ada kegiatan yang dilakukan ibu setelah beberapa jam melahirkan dengan salinan SC. Tujuannya itu mempercepat penyembuhan luka. Yang pertama ya, karena ibu habis post-op SC. Jadi tujuannya untuk mobilisasi ini sendiri mempercepat penyembuhan luka, mampu memenuhi kebutuhan personal higien ibu dan bayi. 3. Mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli. Mengurangi lama rawat di rumah sakit. Indikasinya pada pasien post-op SC. Prosedur untuk pelaksanaan mobilisasi itu sendiri, SOP mobilisasi yang akan digunakan, melihat data riwayat atau riwayat ST pasien, melihat intervensi keperawatan yang telah diberikan oleh perawat.
Yang keempat, mengkaji kesiapan ibu untuk melakukan mobilisasi dini. Terus mencuci tangan. Tahap orientasinya. Tahap orientasi itu memberikan salam dan perkenalkan diri, menanyakan identitas pasien dan menyampaikan kontrak waktu. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan prosedur, menanyakan persetujuan dan kesiapan klien. Ini tahap kerja. Post of SC. Jadi nanti tahap kerjanya itu ada tahap pada 6 jam. Jam post of SC. Terus ada 24 jam setelah post SC. Pada 6 jam pertama post of SC, menjaga privasi pasien, mengatur posisi senyaman mungkin, dan memberikan lingkungan yang tenang. Anjurkan pasien distraksi, relaksasi, napas dalam dengan tarik nafas perlahan lewat hidung dan keluarkan lewat mulut sambil mengencangkan dinding perut sebanyak 3 kali selama 1 menit. Tetap dalam posisi berbaring, kedua lengan diluruskan di atas kepala. Lakukan gerakan menarik ke atas secara bergantian sebanyak 5-10 kali. Ya. Latihan gerak kaki yaitu dengan menggerakkan abduksi, aduksi, rotasi pada seluruh bagian kaki. Ini pada 6-10 jam berikutnya. Jadi ada tahapannya ya. Jadi untuk 6 jam pasien untuk bisa apa? Nah, untuk 10 jam berikutnya pasien harus bisa apa? Ini pada pasien SC. Pada 6-10 jam berikutnya itu latihan miringkan. Ya. Latihan dilakukan dengan miring ke salah satu bagian terlebih dahulu, bagian lutut fleksi, keduanya selama setengah menit. Turunkan salah satu kaki ibu pada pelindung tempat tidur. Ibu berpegang untuk pengaman. Kaki yang ditekuk. Tahan selama 1 menit dan lakukan hal yang sama ke sisi yang lain. Ini pada 6-10 jam berikutnya. Pasien harus bisa miring kanan dan miring kiri. Ya. Pada 24 jam post SC, nah, yang tadi Ibu ngomong ini ya, pernah kalian melihat orang yang habis operasi SC? Nanti Ibu akan ada kasus ya, silakan kalian kerjakan sesuai dengan nanti LKPD yang Ibu bagikan. Sekarang kalian bentuk kelompok, kemarin Ibu sudah bilang kelompok menjadi 4 ya, menjadi 4 untuk kelompok. Ada yang belum jelas? Ibu akan silakan kalian bentuk kelompok nih jadi 4, silakan menjadi 4 kelompok.
Lakukan mobilisasi itu ya. Tindakan dokumentasi. Dokumentasi, cuci tangan, pamitan. Tapi ini semua pelakon. Nah kalau mereka pencitraan. Sudah? Belum, Kasa? Belum. Kok di situ? Bisa ya? Peran apa? Ai. Kali ya. Sudah? Bisa ya. Kerjakan nanti. Sudah? Dia orang ya kan. Kelompok 2. Sudah ada tulisannya aja kelompok berapa. Ya kelompok tidak cabang. Sudah makan? Ayo.
Citra cerita. Nanti akan nanti perwakilan salah satu kelompok mempresentasikan. Ya. Dibaca ya, Bu. Sudah. Kan hasil nomor 1 Ismi. Masa Ismi jangan lah. Ya. Kita jatuh dulu. Yang keras. Oke, no. Yang lain dengarkan. Kelompok 1 yang keras, guys. 155 kali kepala jani sudah masuk. Citra. Mana? Sudah.
Tempat tidur, selimut, berangkat, sampai Surabaya. 6 jam pertama, menjaga privasi, mengatur posisi kenyamanan, menjaga pasien. Persennya yaitu sesuai dengan jam pertama. Jam pertama itu menjadi atur posisi kenyamanan, lanjutkan pasien relaksasi nafas dalam dengan tarik nafas perlahan lewat hidung dan keluarkan mulut. Yang kedua, 6-10 jam, yaitu latihan miring kanan dan kiri. Latihan dilakukan dengan miring salah satu bagian terlebih dahulu. Bagian lutut sama 1,5 menit, lanjutkan itu berpegangan di tempat tidur. Yang ketiga, 24 jam, yaitu memposisikan semipolar 30 sampai selama 1-2 jam sambil turunkan tempat tidur secara perlahan. Bila tidak ada keluhan, posisikan duduk. Pada hari kedua, pos dasar, yaitu 1, lakukan latihan duduk secara mandiri jika tidak pusing. Perlahan kaki diturunkan pada hari ketiga konsentrasi. Pasien duduk dan menurunkan kaki ke arah lantai. Jika pasien merasa kuat, dibolehkan berdiri secara mandiri atau dengan posisi ditapak dengan kedua tangan pegangan pada perawat atau belakang. Jika pasien tidak pusing, dianjurkan kepada jalan di sekitar tempat tidur. Koordinasinya yaitu menanyakan perasaan pasien. 30 bantuan bisa Kemudian saya memperkenalkan kelompok kami mempresentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktunya sudah cukup, ini mempersasalkan mewakili aja ya. Setidaknya jawaban kalian juga harus sama. Ya. Jadi nanti yang perlu kalian pahami di sini untuk pasien mobilisasi untuk pasien SC itu langkahnya itu 6 jam setelah post op ya. Pasien harus bisa apa sih? Ya, dalam waktu 6 jam setelah post op. Terus 6-10 jam berikutnya pasien itu bisa apa? Ya. Terus yang ke 24 jamnya terus pasien bisa apa? Yang tadi 24 jam harus bisa apa? Posisikan semipolar ya. Sampai jika pasien tapi kalau posisinya pusing Diturunkan secara perlahan. Diturunkan secara perlahan. Jangan dipaksakan pasiennya pusing, tapi tetap dilakukan posisi semipolar. Salah, ya. Untuk hari keduanya, pasien harus bisa berdiri secara mandiri sambil megang tempat tidur. Kalau bisa, kalau tidak pusing, pasien suruh berjalan. Ya. Jadi untuk mobilisasi dini pasien itu ada berapa tahap untuk tata laksananya? 6 jam, 6 sampai 10, 24 jam, 4. Paham ya? Untuk pertemuan kedua
nanti kalian akan melakukan mobilisasi dini pada pasien post-op. Nanti SOP-nya silakan dibaca terlebih dahulu, pelajari, nanti minggu depan kita demonstrasi. Setelah itu kita praktek ya, satu-satu bergantian. Ya. Nanti sebelumnya Ibu demonstrasi terlebih dahulu, tampilkan videonya ya. Kalian nanti praktek satu persatu. Ya. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Silakan kalian berdiri dulu. Untuk merelaksasi. Nah. Tarik nafas, kita lepas. Ya, tidak tanang. Kita ini. Ya. Ya. Silakan duduk kembali. Jelas ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan mobilisasi dini pada pasien post-op. Sebelumnya kalian belajari dulu SOP-nya terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya. Ya. Kalau itu Ibu akhiri. Ada yang tanyakan enggak? Ya. Cukup jelas. Untuk pertemuan berikutnya. Jelas ya. Jelas. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.